Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Truk terperosok, jemaah umroh asal Pagar Alam yang hendak ke Palembang terjebak selama 10 jam. Polisi tangkap ketua koperasi di Kabupaten Empat Lawang yang melakukan penggelapan hasil kebun berupa kelapa sawit. Uang proyek renovasi ruang direktur belum dibayar ke pihak kontraktor selama 2 tahun. Politeknik Sriwijaya didemo ratusan massa. Kebakaran besar menghanguskan 2 rumah warga di kawasan padat penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Peristiwa yang terjadi pada Senin siang membuat warga panik karena khawatir api merembet dengan cepat. Dua rumah di Kelurahan Kedaton, Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dilahap si jago merah. Kencangnya tiupan angin membuat kobaran api dengan cepat menghanguskan 2 bangunan di kawasan yang padat penduduk. 20 personel dan 3 unit truk pemadam kebakaran dari Kabupaten Oki tiba di lokasi, berupaya memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung sulit. Selain medan yang sempit, banyaknya warga yang berkerumun juga sempat menghambat aksi petugas damkar mendekati titik api. Menurut petugas, lokasi kejadian termasuk dalam area padat penduduk sehingga meningkatkan resiko penyebaran api. Benar, ini merupakan salah satu kelurahan yang padat penduduk, yang mana setiap rumah berdempetan, berdekatan, tidak mempunyai jarak, sehingga sedikit kesulitan, namun alhamdulillah segera bisa diatasi. Karena kan tadi masyarakat panik, jadi banyak kendaraan yang melintas. Di samping itu juga karena jalan lorongnya memang kecil, sempit, agak menyulitkan kami untuk ke lokasi. Api baru berhasil dipadamkan petugas setelah berjuang selama hampir 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian, namun api diduga berasal dari salah satu rumah yang ditinggal pergi oleh pemiliknya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ilir. Truk bermuatan material bangunan terperosok dan sebabkan kemacetan panjang di Kota Pagar Alam. Akibatnya rombongan jemaah umroh hendak berangkat terjebak macet selama 10 jam. Di Gunung Garu, mak mana lah Pak? Mobil kecil masih pacak lewat, mobil besar kami. Sejumlah jemaah umroh kesal akibat alat berat tak kunjung datang untuk mengevakuasi truk. Hal itu disampaikan dengan menyiarkan secara langsung melalui media sosial usai terjebak macet selama 10 jam. Kemacetan ini terjadi di Liku Endikat, Kecamatan Dempus Selatan, Kota Pagar Alam pada Senin pagi hingga sore. Maju. Tercatat 3 bus membawa rombongan jemaah umroh dari Kota Pagar Alam menuju Bandara Kota Palembang tidak bisa jalan dan berhenti total. Jemaah umroh khawatir gagal berangkat lantaran tiket pesawat menuju Arab Saudi tengah terpesan pada Selasa pagi. Sementara perjalanan menuju Kota Palembang berkisar lebih dari 8 jam. Jalan yang tertutup merupakan akses satu-satunya menuju Kota Palembang yang dapat dilintasi oleh mobil berukuran besar. Kondisi ini disebabkan oleh truk tronton subkontraktor pengangkut material bangunan tergelincir di turunan curam hingga melintang dan menghalangi arus lalu lintas. Diduga sopir truk tersebut kurang memahami medan yang dilalui hingga tergelincir. Hanya sepeda motor dan mobil minibus yang dapat melalui jalan tersebut akibat kejadian ini. Yang menyebabkan macet begitu panjang, cukup panjang. Jadi gimana nih Pak untuk itunya Pak, situasi kondisi saat ini Pak? Situasi kondisi saat ini, ya ini dari jam 10 sampai sekarang sudah waktunya maghrib, kita baru bisa jalan sedikit. Ya mudah-mudahan masih terkejar lah pesawat jam 4 subuh. Jadi untuk bantuan alat beratnya jam berapa tadi Pak? Sampai bantuan sini, alat berat tadi kurang lebih jam 4 sore Pak. Jam 4 sore ya? Iya, jam 4 sore.
Petugas kepolisian terlihat berjibaku mengatur lalu lintas agar jalan tidak semakin semrawut. Namun sayang, alat berat untuk mengevakuasi truk baru sampai jam 4 sore, sehingga jalan utama tidak bisa dilalui. Muhammad Ardi melaporkan dari Pagar Alam. Tim Jatanras Polda Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap Ketua Koperasi Lintang Pinang Abadi, Kabupaten Empat Lawang dalam dugaan penggelapan hasil kebun berupa kelapa sawit. Pelaku ditangkap saat sedang berada di rumah kerabatnya di Kota Palembang. Pria bernama Andika, Ketua Koperasi Lintang Pinang Abadi, ditangkap polisi di rumah kerabatnya di Kota Palembang. Pelaku diringkus usai sempat buron setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Saat ditangkap tak ada perlawanan dari pelaku. Polisi kemudian menggiring pelaku ke Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku yang merupakan ketua koperasi diduga telah menggelapkan hasil perkebunan kelapa sawit milik perusahaan tempat koperasi yang dipimpin oleh pelaku bernaung. Diketahui pelaku merupakan pemegang kontrak kerjasama angkutan tandan buah sawit. Diduga tidak menyerahkan sawit yang sudah ditimbang dari kebun sebanyak 10 ton ke pembeli, sehingga menyebabkan kerugian mencapai 30 juta rupiah. Diduga aksi itu sudah dilakukan oleh pelaku secara berulang dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan pencurian dan penggelapan. Kalau untuk semenjak saya masuk, udah berulang kali dia melakukan itu. Ada LP nomor 108, ada sama LP nomor 100. Itu yang di zaman saya ada 2 LP. Tapi dia melakukannya ini baru berulang kali udahan, tapi yang dilapor cuma 2. Dia bukan cuman untuk pencurian, dia juga melakukan penggelapan. Ada juga dia menghalangi aktivitas kegiatan kita di lapangan. Kita mau panen dilarang, itu juga yang dilakukan oleh saudara Andika ini. Kini kasus dugaan penggelapan ini ditangani Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, sementara pelaku telah ditahan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Seorang warga Palembang diduga menjadi korban penipuan setelah dihubungi oleh orang yang mengaku dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pelaku meminta korban mengunduh aplikasi elektronik dan mengisi semua data yang tertera. Secara tiba-tiba uang di tabungan korban sebesar 12 juta raib. Nasib malang dialami pria bernama Warsono, warga Sukarame, Palembang. Pria berusia 52 tahun ini mengaku telah jadi korban penipuan oleh orang yang mengaku sebagai petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Akibatnya uang milik korban sebesar 11,9 juta rupiah raib secara misterius. Kejadian itu bermula saat korban dihubungi seseorang yang meminta mengunduh aplikasi dan mengisi data untuk keperluan data Dukcapil. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, korban lalu menuruti semua permintaan pelaku. Namun setelah itu ponsel korban mendadak terkunci dan tidak berfungsi. Sementara saat korban mengecek ATM, saldo tabungan telah raib. Oh, modusnya gimana Pak? Mengatasnamakan siapa gitu? Nggak apa-apa? Capil. Oh. Memang isi data. Oh, isi data untuk? IKD. Apa? IKD. IKD itu apa Pak? Tahu lah kayak IKD itu tahu lah. Hah? Apa? Identitas kependudukan. Rugi berapa kita? Ketipu berapa? Jumlah uang yang transfer? Identitas kependudukan digital. 11 juta. Hah? 11 juta. Korban telah melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Korban berharap pelaku dapat segera tertangkap. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.